Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, kembali bersama kami pada video channel YouTube MZT Malang Raya dalam kajian playlist kisah sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan tentang qudwah atau kisah kehidupan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardhah, di mana beliau yang termasuk daripada salah satu ulamanya para sahabat, salah satu sahabat yang terkenal dengan kealimannya, terkenal dengan kedekatannya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana perjuangan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam usahanya untuk mendapatkan ilmu, bagaimana usaha beliau, perjuangan beliau ketika menjadi santri terdekat ataupun santri yang kehidupannya dihabiskan, waktunya dimaksimalkan untuk belajar dan memperdalam ilmu Allah Subhanahu wa taala langsung kepada sumbernya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad ana Abu Hurairah bisababin sirafihi lil ilmi wa inqita'i li majalisi Rasulillah ma lam yu'anihi ahadun minal ju' wa khushunatil 'aish. Karena saking besarnya usaha beliau untuk mendapatkan ilmu, saking luar biasanya perjuangan beliau untuk thalabul ilmi, beliau mengalami pengalaman yang begitu luar biasa, sehingga beliau pun mengalami banyak kisah, menemui banyak cerita, sampai beliau itu seringkali merasakan kelaparan yang luar biasa dan sampai juga menemui kesulitan hidup yang jarang ditemui oleh banyak orang. Sampai beliau itu sangat sering kelaparan, seperti yang beliau ceritakan, kelaparan juga kehausan, karena beliau adalah salah satu orang yang meninggalkan keluarganya, yang juga tidak memiliki pekerjaan tetap, juga tidak memiliki harta yang cukup, sehingga beliau pun menggantungkan, memasrahkan hidupnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau meriwayatkan, menceritakan tentang dirinya bahwasanya pernah suatu saat innahu kana yashtaddu bil ju'. Pernah suatu saat beliau itu sangat lapar. Hatta ini kuntu as'alur rajula min ashabi Rasulillah anil ayati minal Qur'an wa ana a'lamuha. Kata beliau, beliau itu pernah bertanya, ingin belajar mungkin bahasa sehari-hari kita, atau mungkin bahasa orang, bahasa bersama santri, bahasa santrinya itu dikatakan yahannu atau berpura-pura bertanya tentang ayat Al-Quran agar diajarkan, tapi tujuannya bukan untuk mendapatkan jawaban. Beliau sebetulnya sudah tahu jawabannya, tapi hanya untuk sahabani ma'ahu ila baitihi, agar saya ini diajak ke rumahnya, kemudian mendapatkan suguhan, mendapatkan diafah, mendapatkan yang diberikan oleh si pemilik rumah tersebut. Fayud'imuni, sehingga saya bisa memakan suguhan tersebut. Jadi tujuan bertanya adalah untuk mendapatkan diafah tersebut. Waqad ishtadda bil ju' dzata yaumin, sampai pernah suatu hari beliau ini sangat merasa lapar. Kemudian sampai perut beliau ini diikat dengan batu, diikat dengan tali, kemudian tali tersebut digantungi dengan batu. Saking laparnya beliau, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hidup Rasulullah. Beliau banyak di hari-hari beliau itu tidak makan, juga tidak banyak minum, sampai beliau merasakan lapar yang sangat. Sehingga perutnya pun diikat dengan batu. Faqa'atu fi tariqis sahabat, sehingga Abu Hurairah ini menceritakan, saya duduk di jalur yang dimana sering dilewati oleh banyak sahabat. Famar Rabi Abu Bakar, tidak lama lewat sahabat Abu Bakar. Fasa'altu an ayah fi kitabillah wa ma sa'altu illa liyad'ani. Saya tanya kepada sahabat Abu Bakar tentang ayat Al-Quran, dijawab oleh beliau, tapi beliau ternyata keadaannya tidak jauh berbeda dengan Sayyidina Abu Hurairah. Dijawablah pertanyaan Abu Hurairah, tapi tidak diajak ke rumahnya. Setelah itu, marra bi Umar bin Khattab, lewat Sayyidina Umar bin Khattab. Fasa'altu an ayah, saya bertanya tentang ayat Al-Quran. Falam yad'uni aidon. Sayyidina Umar pun juga tidak mengajaknya, tapi pertanyaan dijawab, tapi tidak diajak ke rumahnya.
hatta marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya setelah banyak orang lewatlah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa bi minal ju'. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faham. Sebetulnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar faham akan keadaan Abu Hurairah, tapi beliau memang keadaannya sama dengan Abu Hurairah, tidak memiliki apa yang bisa disuguhkan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin dari seluruh umat manusia, beliau tahu, memahami keadaan Abu Hurairah. Dijawab pertanyaan Abu Hurairah, kemudian, ya Abu Hurairah, labbaik ya Rasulullah. Jawab dari Abu Hurairah, ta'al, mari ikut saya. Tabi'tuhu. Kemudian Abu Hurairah mengikuti Rasulullah. Fadakhaltu ma'ahul baita, sehingga Rasulullah pulang ke rumah beliau, ke dalam beliau. Abu Hurairah diperintahkan untuk masuk. Fawajada qadahan fihi laban. Kemudian Rasulullah ketika masuk ke dalam rumah, mendapati di dalam meja atau di dalam rumah beliau ada segelas susu, segelas. Faqala li ahlihi, min anna lakum hadza? Bertanya kepada keluarga beliau, ini susu dari mana? Arsala bihi fulanun ilaik. Ada beberapa orang, ada orang yang menghadiahkan kepada engkau, wahai Kanjeng Nabi Muhammad. Mendengar tersebut, mengetahui tersebut, Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, bersabda kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, intalik ila ahli suffah fad'uhum. Wahai Abu Hurairah, panggil mereka semua ashabus suffah. Ashabus suffah ini perlu kita ketahui bahwasanya mereka adalah santri-santrinya Rasulullah. Anak pondok, ya mungkin kita bahasakan zaman sekarang ini santri-santri pondok yang mondok kepada Rasulullah. Tapi zaman dulu Rasulullah belum punya pesantren, belum punya pondok besar. Jadi mereka dikatakan ashabus suffah karena mereka ini tinggalnya sehari-harinya hidup di pelataran masjid. Tidurnya, tinggalnya, menunggunya di pelataran masjid. Dan jikalau kita baca di beberapa kitab-kitab kutubut tarikh, kutubus sirah, para ulama mengatakan bahwasanya adaduhum baina sab'in, ikhtalaful a'immah wa baina adadihim baina sab'ina ila arba'imiyah. Ada yang mengatakan 70 orang, 70 santri sampai 400 santri. Yang mana semua mereka ini menggantungkan hidupnya, memasrahkan hidupnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ratusan, puluhan, bahkan ratusan orang. Nah, tatkala itu kemudian mereka disuruh dipanggil, Abu Hurairah dipanggil oleh Rasulullah untuk memanggil mereka semuanya. Fasa'ani irsaluhu iyaya lida'watihim wa qultu fi nafsi ma yaf'alu hadzal laban ma ahli suffah. Kalau Abu Hurairah ini batin, bahasa Jawanya ini batin, ataupun di dalam batinnya, dalam hatinya mengatakan, apa yang bisa dilakukan satu gelas ini untuk seluruh ashabus suffah, puluhan bahkan ratusan orang. Padahal saya hanya ingin meminum seteguk saja dari susu yang ada di gelas Rasulullah ini. Summa adhabu ilaihim, kemudian aku berangkat melakukan perintah Rasulullah dan aku panggil semua ashabus suffah. Kemudian setelah mereka duduk berbaris antri di depan rumah Rasulullah, khudh ya Abu Hurairah fa'atihim. Kemudian Rasulullah memerintahkan, ya Abu Hurairah, ambil satu gelas ini, minumkan kepada mereka satu persatu semuanya. Dari ratusan ashabus suffah ini semuanya diminumkan, dipegangkan gelas, diminumkan satu persatu oleh Sayyidina Abu Hurairah. Faja'altu u'tir rajula fa yashrabu hatta yarwa ila an syaribu jami'an, sampai satu persatu semuanya, ratusan sahabat itu semuanya minum dari satu gelas susu sampai mereka benar-benar kenyang dari susu tersebut. Fanawaltu qadaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari satu gelas tadi itu bisa memenuhi ratusan sahabat. Kemudian aku kembali kepada Rasulullah, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, ini gelas yang ada di tanganku, masih ada tersisa susunya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah tersenyum kepadaku dengan wajah luar biasa, wajahnya yang begitu indah. Rasulullah tersenyum, waqala baqitu ana wa anta, tinggal aku dan engkau wahai Abu Hurairah. Qultu sadaqta ya Rasulullah. Jawab Abu Hurairah, betul Kanjeng Nabi Muhammad. Fashrab. Rasulullah pun memerintahkan aku minum Abu Hurairah. Fasyaribtu. Kemudian aku meminumnya. Kata Abu Hurairah. Tsumma qala isyrab. Minum lagi. Fasyaribtu. Isyrab. Kata Rasul, minum lagi Abu Hurairah. Fa asyrab. Kemudian Abu Hurairah pun terus meminumnya hatta qultu wallazi ba'atsaka bil haqq la ajidu lahu ma saghun. Ya Rasulullah,
Aku telah meminumnya sebegitu banyaknya sampai nggak cukup lagi Rasulullah. Ini sudah sampai di tenggorokan ini, sepertinya susunya ini. Saking banyaknya yang diminum oleh Abu Hurairah, dan yang tadinya kelaparan kemudian sampai begitu kekenyangan dengan susu ini. Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada tempat lagi ya Rasulullah. Sebetulnya aku ingin melaksanakan perintahmu, tapi tidak ada tempat lagi buat susu ini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah dengan tangan beliau yang mulia, dengan keagungan beliau, dengan kerendahan hati beliau, Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengambil gelas tersebut dari tangan Abu Hurairah, wa syariba minal fadlah. Beliau manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, minum sisa susu tersebut, sisa dari seluruh sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan segala kerendahan hati beliau, beliau meminum sisa dan bekas dari sahabat-sahabat yang lain. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Semua yang diminum oleh sahabat tidak lain atas keberkahan dari baginda Nabi Muhammad. Jikalau bukan karena perintah Rasulullah, jikalau bukan karena mukjizat Rasulullah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari lesan beliau, tidak mungkin satu gelas cukup untuk ratusan orang. Tetapi Rasulullah mengajarkan kita, pemimpin tidak harus selalu di depan. Tapi dengan kerendahan hati beliau, Rasulullah menjadi manusia yang terakhir yang meminum dan mengecup daripada ujung gelas yang telah dikecup oleh lesan dari para sahabat-sahabat yang lainnya. Itulah yang bisa kita dapatkan dari pelajaran dan kisah kehidupan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, yang masih banyak sekali kisah Abu Hurairah bersama Rasulullah SAW. Tentunya bisa kita pelajari, bisa kita petik bagaimana mereka hidup, beliau hidup bersama Kanjeng Nabi Muhammad, bagaimana beliau mendapatkan pelajaran langsung dari baginda Rasulullah SAW. Mari terus ikuti senantiasa selalu kajian-kajian yang ada di channel YouTube MZT Malang Raya. Dalam kajian playlist apapun, tentunya mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari video yang kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqomah. Wallahu musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.